Anak-anaknya tidak segila itu atau senekat itu mimpinya tuh, tetapi dia dipaksakan oleh situasi atau dipaksakan atau dikondisikan oleh Presiden Jokowi yang memang ketakutan kalau dinasinya tidak berkuasa, itu nanti yang akan kena ya dinasti itu yang akan dipersoalkan oleh masyarakat sipil di kemudian hari. Jadi kita mulai menduga secara psikoanalisis bahwa ada semacam mental antara ingin berkuasa dan takut kalau kekuasaannya hilang. Itu sebetulnya paranoia, sakit jiwa yang ada pada seorang pemimpin. Jadi kita mesti biasakan juga untuk melihat dimensi psikoanalisis dari seorang yang akan memimpin kita. Hal yang sama kita harus juga ucapkan untuk Pak Prabowo, karena Pak Prabowo tetap harus memperlihatkan kontras dengan kepemimpinan yang sekarang diolok-olok sebagai Raja Jawa yang bengis. Kan itu intinya tuh. Tadi Anda menyebut adanya peserta unjuk rasa ini yang terluka. Saya juga mendapat laporan banyak sekali yang ditangkap oleh polisi ya. Ini kok masih berulang ya kekerasan dari aparat keamanan itu. Saya membaca juga ada beberapa wartawan yang diintimidasi oleh bukan hanya aparat kepolisian, dalam hal ini BRIMOB, tapi juga dari anggota TNI. Jadi sekali lagi saya bersimpati pada teman-teman saya atau murid-murid saya yang luka-luka, tapi kita tahu bahwa persiapan yang kita butuhkan adalah membekali negeri ini dengan ide-ide baru, ide akal sehat, ide demokrasi. Jadi teman-teman juga jurnalis, para dosen, para akademisi itu sudah berupaya untuk menghasilkan semacam gerakan baru untuk memuliakan akal pikiran, memuliakan pertengkaran argumentatif, memuliakan cita-cita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Itu yang berulang kali saya ucapkan di semua sudut universitas di Indonesia tuh. Dan dengan penuh hormat kita ingin juga memberitahu bahwa yang sedang berlangsung ini harus ada ujungnya tuh. Di dalam pikiran saya, bahwa apapun Pak Jokowi itu membuat kesalahan, dan kesalahan itu bisa ditilik dari dua sudut. Sudut etika udah pasti terjadi, dan sudut hukum, dan itu mungkin baru bisa diproses setelah beliau lengser, atau memang ada kehendak kekuatan politik untuk memulai semacam keputusan melengsarkan Pak Jokowi. Itu ada permainan politik, tapi buat kita yang ada di masyarakat sipil, minimal ada situasi yang memungkinkan kita mengucapkan kembali janji reformasi, yaitu tidak boleh ada nepotisme, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada feudalisme, dan kembalikan politik itu ke wilayah akademis. Bukan sekedar kembali ke kampus, tapi kembalikan politik di dalam suhu perdebatan akademis. Itu intinya tuh. Tentu ada perspektif para politisi, perspektif para hoaxer, perspektif para tukang survei. Itu urusan mereka tuh. Tapi bagi kita masyarakat sipil, kita menghendaki ada politik yang jujur, dan kejujuran itu datang dari keinginan untuk merubah keadaan. Jadi ketika kita mengubah keadaan, itu pertanda bahwa kita menginginkan kejujuran.